상상도 할 수 없는 일이 생겼어. 내게도 이런 일이 다 아무런 Assalamualaikum, hai teman-teman, semangat pagi. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat, selalu happy, dan tentunya gak pernah lupa untuk bersyukur atas apapun yang udah kita punya ya teman-teman. Wah, video ini diawali dengan kegiatan mencuci baju nih teman-teman. Ini aku baru mulai aktivitas pagi, masih pakai daster ya. Belum mandi gitu teman-teman. Nah, aku tuh lumayan nyucinya agak banyak hari ini. Kemarin kan habis nyetrika ya, sekarang lanjut buat nyuci. Kemarin mau dari nyetrika itu lanjut nyuci, aku masih males, jadinya baru sekarang. Dan aku bagi untuk beberapa kloter ya. Aku juga mau nyuci spray juga habis ini. Dan ini cucian pertama udah selesai. Lanjut aku mau gantung-gantung bajunya ya teman-teman. Ini aku udah ganti baju, soalnya tadi aku pakai daster. Gimana teman-teman aktivitas di awal bulan September ini? Mudah-mudahan apa yang teman-teman rencanakan, apa yang diinginkan di bulan ini bisa tercapai ya teman-teman. Aku nggak tahu nih bulan ini rencananya mau gimana. Yang pasti sih aku tuh ada rencana mau lebih mendisiplinkan diri untuk masak gitu ya teman-teman. Kemarin kan masih bolong-bolong gitu, jadinya boros jajan terus. Bulan ini itu lumayan karena harus menutup borosnya bulan lalu, jadinya ya budgetnya terambil gitu buat nutupin yang bulan lalu. Nah, mau nggak mau untuk bulan ini harus lebih disiplin lagi, karena kalau kita banyak jajan setiap hari itu ya lumayan ya. Boros banget jadinya. Sekalinya jajan kan untuk area Bekasi GoFood aja 50.000 sekali jajan itu udah harus ada sih. Apalagi kalau makan di luar kan. Aku tuh sering banget sih jajan teman-teman bulan lalu dan beneran boros asli. Akhirnya bulan ini aku mau lebih disiplin lagi untuk coba deh masak aja di rumah. Makan makanan rumah itu kan jauh lebih sehat dan murah kan. Bisa diatur gitu kan kita makan apa, yang penting meskipun sederhana ya rasanya tetap enak, karena kita yakin kan kita masaknya dengan bersih, bumbunya juga pas gitu ya. Mudah-mudahan apa yang aku pengenin di bulan ini lancar ya. Semangat untuk aku dan semangat untuk kita semua yang lagi pengen istilahnya berhemat lah, jangan banyak jajan. Aku beneran parah deh, bulan lalu tuh jajan mulu teman-teman sampai pusing. Dikit-dikit males masak beli, dikit-dikit males masak jajan GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Apalagi ShopeeFood itu kan aku lihat juga banyak banget diskonnya. Belum lagi aku pernah dapat cashback koin, jadinya kalau ShopeeFood itu bisa dipotong kan budget jajannya pakai koin itu ya lumayan. Akhirnya ya udah jajan terus. Oke, nah habis beresin baju atau cucian, lanjut aku mau beresin ini bekas diberantakin Kila ya di ruang tengah teman-teman. Kila mainin mainan, mainin dus yang ada di dalam rak TV. Terus abis itu aku juga mau aktivitas di luar rumah, maksudnya tuh di teras, mau nyapu teras, terus aku mau ngelapin mobil. Jadi kemarin itu mobil baru dicuci. Nah, terus kena hujan, jadinya kan agak kotor lagi. Aku tuh daripada harus cuci ulang, mendingan aku lap aja deh. Soalnya aku nyucinya juga bukan di rumah ya, tapi di tempat pencucian mobil. Sayang banget soalnya kena hujan, agak berdebu lagi sedikit, jadi ya masih bisa dilap pakai kanebo sama air sih teman-teman. Pokoknya hari ini aku super capek ngerjain kerjaan di luar, di teras dan di carport. Soalnya kalau nyuruh Abikila, nunggu Abikilanya mau tuh susah ya. Kalau disuruh buat ngelap-ngelap mobil malah lebih rajinan aku. Jadinya ya udahlah, daripada bete nyuruh orang atau nyuruh suami nggak dikerjain, lebih baik aku kerjain sendiri. Dan ini aku udah di teras. Aku sapu-sapu dulu ya terasnya teman-teman, agak berdebu juga sih. Kemarin tuh hujannya juga nggak yang begitu deras, hujannya tuh kecil, jadinya di teras juga nggak yang ketumpahan air ya. Soalnya teras aku ini kalau hujannya deras suka ketampiasan, karena kan ada lubang di antara pagar dan temboknya gitu teman-teman, jadi air suka masuk lewat situ kalau hujannya deras ya. Tapi kalau hujannya kecil sih enggak. Hari ini juga aku nggak ngepel teras karena masih bersih, jadi cukup disapu aja teman-teman.
Ada nggak sih di sini yang suka nyuci mobil sendiri teman-teman? Maksudnya nggak ngandelin suami gitu. Kalau aku sih kadang-kadang aku yang nyuci sendiri gitu, karena kalau lagi rajin ya. Terus kalau lagi mood gitu, rasanya kalau nyuci sendiri itu jauh lebih bersih gitu. Beda kalau misalnya kondisi mobilnya memang kotor banget, banyak tanah, itu biasanya memang aku bawa ke pencucian mobil ya. Tapi kalau masih kotor-kotor biasa sih dan lagi semangat gitu buat nyuci mobil, aku kerjain sendiri. Dulu sih Abikila rajin ya, itu pun kadang karena aku request ya. Sekarang kayaknya udah lama banget dia nggak pernah nyuciin mobil. Jadinya ya udah, seringnya sih jadi di luar gitu dibersihin ya teman-teman. Oke, nah aku udah ambil ember dan air sama kanebo, kita mulai lap-lapnya ya. Sebetulnya kalau aku lihat di daerah rumah aku tuh ya, pojokan ini kayaknya yang suka ngelap-ngelapin mobil itu cuman aku deh. Karena mungkin akunya yang terlalu rajin kayaknya ya teman-teman. Iseng aja sih sebenarnya, ditambah juga aku nggak betah ngelihat mobil ini kotor karena memang seringnya kan dipakai sama aku buat nganterin Kila, jadinya ya udah, karena aku yang pakai, aku yang harus tanggung jawab buat bersihinnya kan gitu. Karena nggak banyak juga di daerah rumahku tuh yang bisa nyetir istri-istrinya, hanya beberapa orang aja termasuk aku gitu teman-teman. Lumayan ini olahraga pagi, ngelap-ngelapin mobil sebelum mandi ya, sebelum aktivitas yang lain. Lumayan keluar keringetnya teman-teman, gak hanya lewat treadmill aja keringetan, ternyata dengan ngelap-ngelapin mobil juga lumayan keringetan. Terus kena matahari pagi juga. Untungnya gak begitu terik ya, karena ini juga masih agak yang mendung-mendung gitu. Soalnya kalau yang terik banget mataharinya, aku takut ya kena wajah, nantinya kan bisa cepat untuk menimbulkan flek hitam teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah seusia kayak aku tuh mesti jaga-jaga juga teman-teman, wajah itu harus pakai sunscreen. Soalnya kalau terlalu terpapar sinar matahari yang berlebihan itu tuh gampang banget bikin wajah kita timbul flek hitam. Kalau udah ada flek hitam tuh susah banget ngilanginnya. Aku juga kan effort sampai laser beberapa kali kan kemarin buat ngilangin fleknya. Ini aja belum bersih banget kok teman-teman, flek hitam di wajah aku tuh masih harus laser lagi, mungkin 1-2 kali lagi, atau disuntik pakai ibaratnya penghilang akar fleknya itu ke dalam kulit gitu. Cuman aku belum berani ya kalau untuk suntik-suntik. Aku baru berani untuk sekedar laser aja gitu teman-teman. Pengen sih ke klinik kecantikan lagi. Bulan ini aku nggak sempat, bulan Agustus itu maksudnya. September nggak tahu nih, mungkin kalau aku ada budget lebih dan ada waktu, nanti aku sempetin juga buat treatment laser ya teman-teman. Nah, selain treatment laser untuk ngilangin flek juga tentunya pasti harus dibantu sama pemakaian skincare ya teman-teman. Aku sering spill ya skincare yang aku pakai dari Scarlett, itu tuh beneran menjaga banget untuk kebersihan dan kesehatan kulit. Nah, laser itu hanya sebagai treatment tambahan yang benar-benar bisa menjangkau area kulit bagian dalam gitu teman-teman. Pokoknya kita harus mulai ini deh, jaga-jaga kesehatan kulit wajah, apalagi di usia kita yang udah 30-an. Kok kita ya? Mungkin teman-teman jauh lebih muda dari aku juga sih. Aku pede banget bilangnya kita. Nah, barusan ada tetangga datang, aku kasih piring bekas tetangga kirim makanan, sekaligus dia mampir rumah. Dan ini aku udah setengah jalan bersihin mobilnya teman-teman. Mau aku keluarin dulu sebentar mobilnya, tapi nggak yang keluar semua karena di bagian yang sebelah sana kan sempit, aku nggak bisa menjangkau buat bersihinnya, jadi aku keluarin dulu mobilnya sedikit gitu. Dan Kila juga nyamperin aku, mungkin kelamaan kali, Umi tuh ngapain sih di carport, sibuk sendiri. Kila dibiarin main sendiri, makanya dia coba ke depan gitu buat nyamperin aku. Ya lumayan lah teman-teman, hitung-hitung olahraga ya, olahraga pagi, cari keringat, ngelap-ngelapin mobil. Ini tuh kerjaan cowok ya sebenarnya, cuman entah aku pengen aja gitu teman-teman. Karena biar bersih aja sih, kalau bawa mobil dalam kondisi yang bersih tuh enak. Kalau kotor tuh nggak enak kalau buat aku ya teman-teman. Jadi kesannya tuh kayak nggak keurus. Itu aja bagian belakangnya banyak banget barang yang harus aku sortir sih. Itu tuh banyaknya barang Abikila juga sih, kayak barang-barang untuk aksesoris mobil yang akhirnya nggak kepake juga. Sebelumnya udah aku pernah sortir sih dan aku buang gitu, dan ini pun harus disortir lagi. Dan di belakang mobil tadi juga aku simpen banyak banget namanya bukan plastik ya, tas belanja gitu teman-teman.
Sekarang kan di Bekasi udah lama banget nggak boleh pakai kantong plastik ya. Jadinya memang aku taruh tas-tas belanja itu di mobil biar kalau lagi belanja tuh tinggal ngambil ke belakang. Dan setelah dikumpul-kumpul itu tuh jadi banyak banget sih ini. Banyak banget. Aku bingung ini dikemanain, dibuang sayang, dikasihin ke orang, siapa orangnya gitu kan. Tas-tas belanja gitu yang buat ke swalayan lah. Bukan paper bag sih. Kalau paper bag kan dari kertas ya, semacam itulah tas belanja teman-teman. Banyak banget aku punyanya tuh. Oke, nih ngelap-ngelapin mobil akhirnya selesai dan aku udah kecapean, keringetan. Aku coba abis ini mau segera mandi dan bersih-bersih diri, dan abis itu aku mau me time teman-teman. Me time aku udah jelas ya kalau di rumah, pastinya juga untuk merawat kulit wajah atau kulit badan. Salah satunya ya dengan bermasker. Sekalian aku nanti sharing juga ya masker terbaru aku yang aku pakai sekarang. Maskernya itu dari Scarlett juga dong pastinya. Nah, aku masukin mobil dulu ya teman-teman. Tuh, kita rapikan dulu mobilnya. Tantangan banget sih untuk parkir di carport yang kecil ini. Untung aja sih mobil aku juga kecil ya. Jadinya bisa dipas-pasin dengan leluasa lah teman-teman. Dan Kila juga udah nyamperin aku lagi nih buat minta mandi mandi pagi gitu. Oke, udah nih aku tutup dulu pagernya dan abis ini aku mandiin Kila. Oke teman-teman, setelah aku selesai aktivitas, sekarang aku mau relaksasi diri dengan cara maskeran. Tentunya pakai produk dari Scarlett. Scarlett punya 2 varian masker wajah yang terdiri dari Herbalism Mugwort Mask dan Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Dan sekarang aku mau nunjukin dulu yang varian Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask ini ya teman-teman. Varian maskernya ini itu cocok banget digunakan untuk kulit kita yang cenderung normal to dry atau yang kusam atau memiliki noda-noda bekas jerawat. Masker ini mengandung banyak banget kandungan yang bagus yang tentunya berfungsi untuk membantu menghidrasi dan menyejukkan kulit yang teriritasi ringan. Sekarang aku mau nunjukin ya, setelah aku buka tutupnya, dia ada mini spatulanya untuk mengoleskan masker ke kulit wajah kita. Jadi gampang ya, nggak usah pakai tangan langsung gitu teman-teman. Untuk teksturnya sendiri seperti ini, jadi dia itu ada bulir-bulirnya gitu teman-teman. Dan teksturnya juga berupa gel, jadi ketika dioleskan ke kulit wajah itu terasa lembut banget. Oke, next, karena aku mau liatin varian masker yang kedua. Ini adalah Herbalism Mugwort Mask. Varian masker ini bisa dipakai untuk jenis kulit yang cenderung normal to oily, berjerawat, dan berpori-pori besar. Herbalism Mugwort Mask ini juga pastinya punya banyak kandungan yang luar biasa bagus teman-teman, yang tentunya berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati, menghaluskan kulit, dan membersihkan kulit yang berminyak. Jadi cocok banget nih buat teman-teman kalau punya kulit yang berminyak, berjerawat, dan berpori-pori besar. Untuk varian masker ini sama ya, dilengkapi dengan mini spatula, dan kalau kita lihat dari teksturnya, dia itu berwarna hijau pekat dan ada butiran-butiran halusnya gitu, tapi tetap lembut banget ketika di-apply ke wajah. Oke, sekarang aku mau langsung coba aja ya teman-teman. Aku mau langsung combine aja antara 2 masker ini ke wajah aku. Pertama aku mau pakai dulu yang varian Herbalism Mugwort Mask di bagian T-zone, yang biasanya di bagian itu tuh cenderung lebih berminyak ya teman-teman. Dan selanjutnya aku mau pakai juga yang varian Seriously Soothing and Hydrating Gel di bagian samping hidung hingga pipi untuk lebih melembabkan. Untuk cara pakainya juga gampang, harus dipastikan dulu kulit wajah kita itu sudah bersih ya, jadi harus dicuci dulu. Terus teman-teman juga harus memakai masker sesuai dengan kondisi kulit wajah. Setelah dipakai, teman-teman diamkan selama 10-15 menit, lalu setelah itu bersihkan masker dengan mencuci wajah hingga bersih. Kalau teman-teman nggak mau combine antara 2 masker ini juga nggak masalah, pakai salah satunya juga nggak apa-apa. Yang penting harus sesuai dengan kondisi kulit wajah kita. And finally, sekarang aku udah selesai pakai maskernya, kulit wajah aku udah fresh banget. Sekalian aku mau share juga nih kandungan yang ada pada kedua masker ini. Pertama, untuk Herbalism Mugwort Mask, dia mengandung mugwort, klopilin, dan allantoin yang bisa menenangkan kulit dan meredakan peradangan akibat jerawat. Di masker ini juga mengandung bambu charcoal, green tea, dan niacinamide yang membantu untuk membersihkan pori-pori dan mengontrol kadar minyak di kulit. After feel-nya juga nggak kerasa kering ketarik karena mugwort dan allantoinnya membantu kulit lebih hydrated. Untuk bulirnya memang tidak terlalu banyak dan gak kasar juga. So overall aku suka banget tipe masker seperti ini, biar kulit itu tetap tereksfoliasi teman-teman, akan tetapi ya tidak cepat iritasi. Dan untuk varian yang kedua, yaitu yang varian Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask, ini tuh pas aku apply ya, terasa langsung deh efek soothing dan calming di kulit. Dan after feel-nya itu membuat kulit wajah jadi lebih hydrated karena di gel masknya ini mengandung Centella asiatica, ginseng extract, allantoin, grape water,
and Damascus Rosewater. Selain itu juga ada kandungan vitamin C dan niacinamide yang membantu kulit tampak lebih cerah. Plusnya lagi ada kandungan 7 berries atau 7 macam buah beri yang kaya akan antioksidan sehingga mampu mencegah kerusakan kulit dari radikal bebas dan berfungsi sebagai anti-aging. Tuh kan teman-teman, rasanya langsung fresh banget di kulit wajah aku se-happy itu setelah pakai masker ini. Dan buat teman-teman yang mau coba juga, jangan lupa ya sebelum pakai masker ini, teman-teman harus skin test dulu karena setiap kulit pastinya memiliki reaksi yang berbeda-beda. Untuk skin testnya, teman-teman bisa mengoleskan sedikit masker pada tangan dan diamkan selama 10-15 menit. Dan jika tidak terjadi reaksi apapun, teman-teman bisa melanjutkan untuk menggunakan maskernya. Dan juga teman-teman, untuk menggunakan maskernya itu sebaiknya hanya maksimal 15 menit ya, kemudian dibilas. Jadi jangan sampai dibiarkan hingga kering. Dan sebelum menggunakan masker, pastinya harus mencuci wajah terlebih dahulu sampai bersih. Dan juga harus menghindari penggunaan masker pada area mata dan bibir. Oke, segitu dulu video dari aku hari ini. Makasih udah nonton. See you on my next video. Wassalamualaikum. Bye teman-teman.